Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Dava Fikriansyah Putra. Kali ini saya akan mereview atau menjelaskan atau membuat suatu analisa tentang perpajakan gitu teman-teman, tentang perpajakan. Nah, saya juga akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara membayar pajak di suatu aplikasi teman-teman. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu perpajakan ya teman-teman ya. Nah, ada di sini teman-teman. Nah, apa sih itu perpajakan ya teman-teman ya? Jadi perpajakan itu, jadi pajak itu adalah kontribusi wajib dari warga negara kepada negara yang diatur oleh undang-undang. Nah, jadi pajak itu digunakan untuk membiayai pengeluaran negara teman-teman, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan teman-teman. Jadi pajak itu sebenarnya adalah sumber utama pendapatan negara yang nantinya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas dan layanan umum yang lainnya teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan tentang lebih mengkerucut kepada pembayaran pajak bumi dan bangunan teman-teman, atau yang disebut itu PBB. Nah, apa sih pajak bumi dan bangunan? Nah, atau bisa disebut itu PBB. Jadi PBB itu adalah jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan hak atas tanah dan juga bangunan. Jadi setiap orang atau badan yang memiliki tanah atau bangunan itu wajib membayar pajak bumi dan bangunan teman-teman, atau PBB. Nah, itu berdasarkan nilai jual objek pajak tersebut. Nah, pajak ini juga digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengelolaan fasilitas publik di sekitar lingkungan Anda. Nah, jadi pembayaran pajak bumi dan bangunan tersebut itu nanti kita akan kembali lagi ketika kita teman-teman. Nah, kita bayar pajak bumi dan bangunan itu untuk membiayai pembangunan kita dan mengelola fasilitas yang kita punya gitu teman-teman. Lalu selanjutnya itu kenapa sih kita harus membayar pajak gitu? Kenapa sih mungkin teman-teman ada yang nanya kenapa sih kita itu harus membayar pajak? Nah, bayar pajak itu bentuk kontribusi teman-teman, bentuk kontribusi kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Nah, jadi uang pajak itu nanti membantu pemerintah untuk menyediakan berbagai layanan publik seperti misalkan ada kerusakan jalan. Nah, itu nanti bisa dibetulkan teman-teman ya, itu nanti pakai uang pajak teman-teman. Nah, itu nanti juga ada rumah sakit, pembangunan seperti sekolah dan juga layanan penting lainnya teman-teman. Nah, jadi dengan membayar pajak itu kita membantu membangun masyarakat yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara teman-teman. Nah, mungkin untuk penjelasan tentang apa itu pajak bumi dan bangunan serta mengapa kita harus bayar pajak itu mungkin sudah cukup sekian ya teman-teman untuk penjelasan dari saya. Jadi sekarang saya akan masuk ke tutorial atau mereview fitur-fitur bagaimana caranya membayar pajak gitu teman-teman. Nah, saya bakal memakai aplikasi dari Livin by Mandiri teman-teman. Seperti video sebelumnya saya juga memakai Livin by Mandiri teman-teman. Sebelumnya karena kenapa saya memilih menggunakan Livin by Mandiri ya teman-teman ya, karena seperti yang sudah saya jelaskan kemarin ya teman-teman ya, di Livin by Mandiri ini, jadi di aplikasi Livin by Mandiri itu sudah banyak fitur-fitur yang tersedia teman-teman, dan itu juga cukup lengkap ya untuk kita gunakan gitu teman-teman. Jadi saya akan menggunakan Livin by Mandiri lagi gitu teman-teman. Kita akan masuk ke aplikasinya ya teman-teman. Nah, di sini kita udah masuk ke aplikasi Livin by Mandirinya ya teman-teman ya. Nah, kita nggak akan ngejelasin tentang fitur-fitur apa saja ya yang ada di Livin by Mandiri ini, karena itu sudah saya jelaskan ya pada video sebelumnya.
saya akan menjelaskan tentang atau memberikan tutorial tentang cara membayar pajak gitu menggunakan aplikasi Livin by Mandiri, teman-teman. Nah, sekarang saya akan login terlebih dahulu. Nah, jadi di Livin by Mandiri itu seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, teman-teman ya, untuk fitur-fiturnya ini sangat banyak, teman-teman. Pilih-pilihannya itu ada banyak di Livin by Mandiri gitu, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir tentang fitur yang nggak ada gitu. Jadi mungkin di sini udah cukup lengkap ya di Livin by Mandiri. Nah, itu juga salah satu contoh kenapa saya menggunakan Livin by Mandiri, teman-teman. Nah, cara untuk membayar pajak di Livin by Mandiri itu kita tinggal pencet bagian bayar atau VI ini, teman-teman. Nah, ini ada di sebelah transfer rupiah itu ada tulisan bayar atau VA. Nah, itu kita tinggal pencet bagian itu, teman-teman. Kita pencet. Nah, di sini ada banyak lagi fitur yang bisa kita gunakan ya, teman-teman, yang kita mau bayar apa aja sih yang mau kita bayar gitu. Nah, di sini ada fitur-fitur yang disediakan, ada pembayaran untuk PLN, BPJS, e-commerce, pajak, kartu kredit, telco, asuransi, angsuran, nah kabel internet dan TV kabel dan lain-lainnya, teman-teman, masih ada. Nah, ini juga ada pendidikan, ada investasi, masih banyak ya, teman-teman ya. Nah, lalu untuk membayar pajak seperti namanya pajak ya, teman-teman, kita bisa mencet di bagian pajak ya, di sebelah kanan atas ini kita pencet di bagian pajak. Nah, untuk di pajak ini ada banyak juga ya, teman-teman ya, pajak yang bisa kita bayarkan, tapi paling banyak itu mungkin untuk PBB, teman-teman, pajak bumi dan bangunan di sini. Karena kita juga ingin ngasih tutorial untuk cara pembayaran pajak bumi dan bangunan ya, teman-teman ya. Mungkin di sini kita coba untuk pajak bumi dan bangunan di daerah DKI Jakarta aja ya, teman-teman ya. Nah, kita pencet. Nah, di sini kita harus masukin nomor objek pajak ya, teman-teman. Nah, nomor objek pajaknya ini harus valid, teman-teman. Jadi mungkin saya nggak bisa nunjukin ya, teman-teman ya, karena saya juga masih seorang mahasiswa gitu. Saya juga belum punya NPWP, juga belum membayar pajak. Nah, video ini saya buat mungkin untuk sedikit tips atau mengedukasi teman-teman sekalian gitu, bagi yang mungkin belum tahu gitu caranya menggunakan atau membayar pajak gitu, teman-teman, untuk nantinya. Nah, di sini kita nyoba untuk masukin nomor objek pajaknya atau NOP. Nah, di sini kita coba masukin. Ini saya coba ngambil dari internet ya, teman-teman ya. Semoga aja mungkin bisa gitu, karena saya kan belum membayar pajak ya, teman-teman ya, belum punya NPWP juga. Nah, ini untuk nomor objek pajaknya. Lalu untuk tahunnya ini kita isi tahun sesuai tahun pembayaran kita, teman-teman. Kita ingin bayar di tahun berapa. Mungkin kita coba untuk bayar di tahun, sekarang kan 2024 ya, kita coba bayar tahun 2024. Kita tulis lanjut. Nah, ini dia belum membayar pajak ya, teman-teman ya, di sini ya. Nah, atas nama bapak ini saya ngambil internet. Nah, ini untuk pembayarannya itu sebesar 870.000, teman-teman. Nah, ini bisa langsung, jika teman-teman mempunyai saldo ya, ini bisa langsung dilanjutkan saja gitu, teman-teman, untuk pembayarannya. Mungkin kita lihat detail tagihannya. Nah, itu, teman-teman. Nah, ini kan saldo di saya ini belum tercukupi ya, teman-teman ya, tapi ini kalau ada saldonya itu bisa langsung dilanjutkan saja, teman-teman, di sebelah sini untuk pembayarannya lebih lanjut. Nah, mungkin kita coba cek untuk di tahun sebelumnya ya, teman-teman ya, di 2023. Nah, untuk di 2023 ini karena sudah bayar ya, sudah melakukan pembayaran. Nah, jadi di sini ada tulisan tidak perlu bayar tagihan lagi, teman-teman. Tagihan untuk nomor ini sudah dibayarkan. Nah, jadi kalau teman-teman ingin mengecek
pada tahun-tahun sebelumnya itu sudah membayar tagihan PBB atau belum, teman-teman juga bisa ngecek nih teman-teman, tinggal masukin tahun mau di tahun berapa aja teman-teman. Nah itu nanti tinggal dimasukin gitu teman-teman. Tadi kan juga ada yang ternyata di 2024 itu belum ya teman-teman, belum dibayarkan. Nah itu nanti cara pembayarannya seperti itu teman-teman. Jika ada saldonya yang mencukupi itu nanti tinggal lanjut saja teman-teman, lanjut melakukan proses transaksi pembayaran seperti itu teman-teman. Nah mungkin video tentang tutorial atau membahas tentang perpajakan dari saya ini cukup sekian ya teman-teman ya. Mungkin nanti saya semoga dengan adanya video ini dapat membantu teman-teman sekalian atau mengedukasi teman-teman sekalian yang nggak tahu jadi tahu gitu tentang bagaimana membayar pajak gitu teman-teman. Ternyata membayar pajak itu bisa dari online gitu teman-teman. Dan aplikasi dari aplikasi pembayaran pajak itu juga ada banyak teman-teman, nggak hanya di berbagai bank itu bisa teman-teman. Nah ini kan saya menggunakan, contohnya itu menggunakan Livin. Nah itu di bank-bank lain juga bisa teman-teman. Nah jadi semoga bisa mengedukasi teman-teman sekalian bagi yang nggak tahu untuk caranya bayar pajak gitu teman-teman untuk kedepannya. Mungkin sekian saja video yang dapat saya tampilkan ya teman-teman ya. Semoga bisa mengedukasi kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.